Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di podcast kita bertiga. Di sini kami akan membahas tentang manajemen risiko, kapital struktur, dan leverage. Perkenalkan, nama saya Geban Januar dan di sebelah saya dari Marah Manida dan Aliska Widyaningsih. Hai Arya, hai Aliska, hai semua pendengar. Senang banget bisa ngobrol lagi nih di topik manajemen risiko yang kali ini cukup menarik ya. Halo semuanya, benar banget. Topik kita kali ini agak berat, tapi penting banget buat dunia bisnis dan keuangan. Yap, kali ini kita akan bahas kapital struktur leverage dalam konteks manajemen risiko. Buat kalian yang mungkin belum terlalu paham nih, jangan khawatir ya, kita bakal bahas dengan cara yang ringan dan mudah dimengerti oleh kalian semua. Baik, pertama-tama kita mulai dulu dari pengertiannya yang akan dijelaskan oleh Rima. Bisa dijelaskan apa sih kapital struktur itu? Ya, kapital struktur atau struktur modal adalah komposisi antara utang dan modal sendiri yang digunakan perusahaan untuk membiayai aktivitas operasional dan investasinya. Jadi, perusahaan bisa pakai modal sendiri seperti saham atau pinjaman dari pihak lain, seperti bank atau obligasi. Nah, kalau leverage itu berhubungan dengan seberapa besar perusahaan menggunakan utang untuk meningkatkan potensi keuntungan. Tapi hati-hati, semakin besar utang, semakin besar juga risikonya. Jadi singkatnya, kapital struktur itu cara perusahaan membiayai diri, sedangkan leverage itu adalah efek penggunaan utang terhadap keuntungan dan risiko perusahaan. Bukan begitu, Rima? Betul banget, Arya. Nah, sekarang kita bahas nih, apa sih resikonya? Aliska, kalau boleh tahu gimana hubungan antara struktur modal dan manajemen risiko itu? Jadi gini, semakin tinggi proporsi utang dalam struktur modal, perusahaan akan menghadapi risiko keuangan yang lebih besar, terutama risiko gagal bayar atau kebangkrutan. Tapi di sisi lain, kalau perusahaan terlalu bergantung pada modal sendiri, bisa jadi mereka kehilangan kesempatan untuk memperbesar laba karena enggak memanfaatkan dana eksternal. Makanya penting banget ya buat perusahaan mencari struktur modal yang optimal, yaitu keseimbangan antara risiko dan keuntungan. Tujuannya supaya perusahaan bisa tumbuh tapi tetap aman dari tekanan keuangan. Setuju banget. Jadi manajemen risiko di sini berperan dalam menentukan beberapa banyak utang yang masih aman buat digunakan. Buat lebih lanjutnya, sekarang mungkin kita akan membahas lebih dalam lagi nih tentang leverage. Kalau boleh tahu, Rima, jenis-jenis leverage itu ada apa aja sih? Ada 3 jenis utama, yaitu yang pertama ada operating leverage, yaitu berkaitan dengan biaya tetap operasional. Yang kedua ada financial leverage, terkait penggunaan utang untuk pembiayaan. Dan yang terakhir ada combined leverage, yaitu gabungan antara operating dan financial leverage. Nah, leverage ini bisa memperbesar keuntungan kalau kondisi perusahaan bagus, tapi bisa memperbesar kerugian kalau pendapatan menurun. Jadi, istilahnya leverage itu seperti pisau bermata dua, bisa membantu tapi juga bisa melukai kalau enggak hati-hati. Wah, analoginya keren banget ya guys. Jadi perusahaan harus benar-benar menghitung kemampuan mereka sebelum menambah utang ya. Bukan begitu, Rima? Iya, betul banget, Arya. Biasanya perusahaan juga menghitung rasio seperti debt to equity ratio untuk menilai apakah struktur modalnya masih sehat atau terlalu beresiko. Nah, sekarang gimana sih peran manajemen risiko dalam menentukan struktur modal itu, Aliska? Manajemen risiko membantu perusahaan menganalisis kemampuan membayar utang, memperkirakan potensi kerugian, serta menilai kondisi pasar dan suku bunga. Kalau risikonya tinggi, biasanya perusahaan akan lebih hati-hati dalam mengambil pinjaman. Selain itu juga, manajemen risiko juga bisa membantu dalam membuat kebijakan lindung nilai seperti atau hedging ya. Misalnya untuk melindungi perusahaan dari fluktuasi nilai tukar kalau utangnya dalam mata uang asing. Jadi intinya, manajemen risiko membantu perusahaan mengambil keputusan uang yang lebih bijak dan menyeimbangkan antara risk dan return. Biar lebih nyata nih, coba kasih contoh perusahaan yang menghadapi risiko karena struktur modalnya nggak seimbang deh, Rima, kalau boleh tahu. Contohnya bisa kita lihat dari beberapa perusahaan retail yang punya utang tinggi tapi penjualannya menurun.
akhirnya mereka kesulitan bayar bunga utang. Itu contoh resiko finansial leverage yang nggak bisa dikelola dengan baik. Sebaliknya, perusahaan seperti Unilever punya struktur modal yang relatif seimbang antara utang dan modal sendiri, sehingga lebih stabil meskipun kondisi ekonomi berubah-ubah. Oke guys, mungkin cukup di sini aja ya. Nggak terasa udah bahas banyak banget nih, mulai dari pengertian, kapital struktur, dan leverage, hubungan dengan risiko, sampai peran manajemen risiko di dalamnya. Semoga pendengar semua jadi paham kalau keputusan keuangan itu gak cuma soal cari keuntungan, tapi juga tentang mengelola resiko dengan bijak. Betul banget, karena tanpa manajemen risiko, leverage yang salah bisa bikin perusahaan rugi. Mungkin cukup sekian podcast dari kami tentang manajemen risiko. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Bye-bye.